Non-muslim disebut sebagai kafir. Gimana menurut Mbak Nela? Kalau di Quran sih kan tidak otomatis kafir ya, karena kan ada kayak walladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi para ahli kitab yang kafir. Jadi ada juga nih orang ahli kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani yang dianggap beriman juga dan diterima di surga juga gitu. Itu ada juga di Quran. Siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman, tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak?" Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Tuh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Di mana di sini Mbak Kumela ini mengatakan bahwa non-muslim itu masuk surga dan itu tercatat di dalam Al-Quran. Tapi kalau seandainya pertanyaan itu dilemparkan kepada kita, apakah non-muslim itu masuk surga? Jawaban kita bahwa non-muslim itu tidak masuk surga. Lalu mereka mengatakan, di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Non-muslim itu banyak berbuat baik, tidak sedikit muslim itu berbuat jahat. Lalu kenapa non-muslim itu tidak masuk surga? Kalau keimanan kita lemah, pemahaman kita lemah, mereka bertanya seperti ini kepada kita, keimanan kita itu akan jatuh secara spontan. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Di mana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia, bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu, kalau muncul sekarang, itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, terima kasih Bu, Pak, pertanyaan bagus sekali. Itu di antara sekian pertanyaan Anda yang paling bagus untuk saat ini. Cuman memang agak telat pertanyaan ini, 15 abad yang lalu sudah ada yang bertanya seperti Bapak dan Ibu. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman, tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak?" Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Banyak orang di brainwash kemudian, jadi pindah kemana aja. Bahkan nanti bisa keras, bisa kasar, bisa tembak orang, bunuh orang, kerjain ini, kerjain itu. Yang tadinya baik tiba-tiba bisa jadi bermusuhan, bisa jadi macam-macam. Itu hati-hati. Nah, jadi ketika Anda tinggalkan ini, bumi, pindah kemudian di satu tempat persimpangan, alam pemisah disebut dengan barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, kemudian tempatnya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti dari sini pindah kemudian ke akhirat. Di akhirat ini secara cepat baru kita bicara surga dan neraka. Surga dan neraka. Tengah-tengahnya ada Araf. Jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan bumi atau akhirat? Saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaidah mengatakan, di setiap tempat yang berbeda, pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat, di bumi saja kalau tempatnya beda, hukumnya tidak sama. Toilet Lebak Bulus akan beda dengan toilet Kampung Rambutan. Di sini bayar 1.000, sana 2.000. Parkiran sini 3.000, parkiran sana 4.000. Anda ke GGP dengan Grand Mall, jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya dari GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana. Bayarnya ke sini. Silakan. Oh, itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapati saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya, benda-benda bumi pun akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia. Maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia. Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Orang sudah paham kok, wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini.
Antum yang kumpulkan uang yang banyak, antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah antum, silahkan. Cuman saya kasih tahu dari sekarang, begitu antum meninggalkan dunia, antum akan meninggalkan semua yang antum banggakan ini. Nggak usah takut. Kalau anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada yang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya, ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua, kalau ingin masuk surga. Dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Iman plus amal soleh. Ini caranya. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga, dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Din Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrah-fitrahnya, itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa, pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol diskusi ke bawah, pindah hilang keimanan. Itu bekal iman tidak ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih, banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk? Bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Saya ulang ya, saya ulang. Fokus. Semua kegiatan di dalam Islam, dan saya pastikan kepada Anda, saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan. Cuma di Islam. Ya, ini kaidah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab. Bukan dalam konteks merendahkan yang lain, tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam Islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada. Cek di tempat lain. Anda tidak akan temukan. Bahkan Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat. Jadi non-muslim ini terkadang ada lucunya Kristen ini. Kenapa? Seringkali mereka bertanya kepada kita apakah non-muslim itu masuk surga atau tidak. Jawaban kita ya non-muslim itu tidak masuk surga. Lalu mereka mengatakan di mana keadilan Tuhanmu bahwa non-muslim itu tidak masuk surga? Ngapain mereka sibuk ngurusin surga kita? Agama Kristen itu benar menurut orang Kristen. Kita kan tidak pernah bertanya kepada mereka apakah kami ini masuk surga atau tidak. Jadi terkadang ada lucu-lucunya dari non-muslim ini. Jadi saya perhatikan ini banyak yang udah gak sehat ini. Dia bertanya secara surganya Islam. Dia juga kan punya keyakinan. Dia itu bertuhan kepada Yesus. Yesus di dalam Islam itu adalah Nabi Isa. Lalu ngapain mereka itu bertanya kepada kita tentang surga dan nerakanya orang Islam? Jadi terkadang kita itu dipancing dengan pertanyaan seperti ini. Lalu dibilang kita itu radikal, tidak toleransi. Jadi saya perhatikan banyak yang gak sehat dari mereka ini. Ini kan masalah surga nerakanya Islam. Ngapain mereka ikut campur? Jadi seperti Mbak Kumela juga, di mana Mbak Kumela ini mengatakan bahwa non-muslim itu masuk surga. Jadi ini ada aneh-anehnya juga dari Mbak Kumela ini. Dia mengatakan dia ini hafal Al-Quran, tapi ketika dites hafalannya ternyata masih belepotan. Bukan kita membenci dia, nggak ada hak kita untuk membenci Mbak Kumela ini. Cuman kita menanggapi apa yang dia sampaikan. Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.